Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul pada acara cooking class yang disponsori oleh Ibu Hajah Hartini SE. Kepada yang saya hormati Ibu Hajah Sri Hartini SE, kepada Ibu Qoriroh, pakar kita ini dari PMKM, dari UMKM, dari keseluruhan wanita-wanita di Kudus, dan kepada ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini yang saya cintai sudah menyempatkan waktu pada pagi hari ini. Sebelum acara saya mulai, saya bacakan terlebih dulu susunan acara pada pagi hari ini. Satu, pembukaan dengan diawali dengan bacaan surat Al-Fatihah. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dibawakan oleh Bu Budi Handiani. Ketiga, sambutan dari Ibu Hajah Sri Hartini SE. Yang keempat, sambutan dari Ibu Qoriroh sekaligus cooking class olahan ayam crispy. Demikian susunan pada acara pada pagi hari ini. Mari kita mulai acara dengan pembukaan, bacaan surat Al-Fatihah, dan yang non-muslim dengan doa masing-masing. Mari, Al-Fatihah. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dibawakan oleh Bu Budi Handiani. Kepada Ibu Budi Handiani, saya persilakan. Dimohon berdiri dengan tegap, dengan sikap tegap. Marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan sudah mulai. Itulah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih kepada Ibu Budi Handiani yang sudah memimpin lagu Indonesia Raya. Duduk kembali. Dipersilakan untuk duduk. Yang ketiga yaitu sambutan dari Ibu Hajah Sri Hartini SE, ST. Kepada Ibu Hajah Sri Hartini saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu semua. Pagi. Sehat semua? Sehat. Ya, alhamdulillah. Syukur alhamdulillah pada
pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan sehingga bisa bersilaturahmi di sini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan kali ini bisa membawa manfaat semua, nggih. Sholawat dan salam diaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu syafaatnya sampai pada hari akhir nanti. Allahumma amin. Ibu-ibu, pada pagi hari ini saya bangga sekali bisa bertemu dengan ibu-ibu, terutama ini ibu-ibu para pelaku UMKM se-Kabupaten Kudus, betul? Nah, pada kesempatan hari ini kebetulan saya pas ada acara reses. Reses itu apa? Tentunya untuk mengunjungi konstituen atau masyarakat yang ada di dapilnya. Kemudian kami membuat program seperti ini. Programnya apa, ibu-ibu? Cooking class untuk menambah ilmu ibu-ibu semua. Kenapa mengambil seperti ini? Karena kami berharap sekali pelaku UMKM di Jawa Tengah ini semakin tinggi, semakin meningkat sehingga bisa membantu perekonomian masyarakat di Jawa Tengah. Khususnya di mana ini, Bu? Di Kudus. Nah, di Kudus. Jadi saya dengan kondisi yang pandemi seperti ini, tentunya yang ibu-ibu biasa berjualan ini tidak boleh, PPKM tidak boleh. Kemudian yang biasanya mungkin catering sering mendapat pesanan dan lain-lain sekarang sudah berkurang karena kegiatan di masyarakat dibatasi, nggih mboten. Nah, maka dari itu kesempatan hari ini yang ibu-ibu belum punya usaha dan lain-lain, kami ingin mengadakan latihan memasak, nanti akan dipandu oleh ibu kita, Ibu Hariroh ini, dengan harapan tentunya semakin di masyarakat itu pertumbuhan UMKM semakin tumbuh dan tumbuh terus. Kemudian saat ini memang ibu-ibu harus di rumah, kemudian bagaimana di rumah tapi tetap menghasilkan, betul nggak? Nah, nanti ilmu yang didapat dipraktekkan di rumah, kemudian kalau sudah bagus nanti dipasarkan, di online kan, ya. Belajar online mungkin putra-putranya juga sudah pinter digital atau gimana, nanti bagaimana bisa berpenghasilan. Paling tidak kalau tidak ingin dibisniskan, paling tidak nyenengan nek anake minta, "Mah, aku minta ayam crispy gitu, nggih." Nah, jenengan bisa membuatkan yang lebih enak dan lebih gurih, ngoten nggih. Dan matur suwun sekali atas rawuhnya. Semoga harapan kami UMKM di Kabupaten Kudus semakin tumbuh dan semakin tumbuh lagi. Karena UMKM di Jawa Tengah ini sebesar 60%. Sekarang yang kita perhatikan bagaimana kita bisa bersaing dengan pelaku pemodal besar, nggih. Menghadapi pemodal besar itu kan tidak gampang. Nah, dari panjenengan kalau bisa bersatu bersama, punya keahlian, kualitas yang produk yang panjenengan buat itu tentunya nanti akan bisa bersaing, gitu nggih. Karena pertumbuhan UMKM memang harus ditumbuhkan dan ditumbuhkan lagi. Nah, nanti kalau sudah besar usahanya, kalau sudah bisa ya, terus nanti sudah besar usahanya, misalnya, "Oh Bu, saya kok kurang alat, kurang modal," misalnya, itu bila itu kelompok usaha bersama atau bentuknya koperasi dan lain-lain, nanti bisa dibantu oleh pemerintah baik di kabupaten maupun di provinsi. Makanya kita harus semangat betul. Ayo bilang semangat gitu. Semangat. Nah, lagi semangat. Nah, ini nanti langsung dipandu oleh Bu Hariroh. Boleh penjenengan langsung praktek dan nanti pulang mendapatkan tepung untuk dipraktekkan di rumah lagi. Ngoten nggih? Terima kasih nggih ibu-ibu atas rawuhnya dan semangatnya, terutama ini para ibu-ibu dan mbak-mbak kaum perempuan. Kita harus semangat. Terima kasih, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hajah Sri Hartini ST yang telah memberikan sambutan. Semoga bisa diterima dan bermanfaat untuk kita semua. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Koriro sekaligus cooking class. Silakan Ibu Koriro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin tak lepas nganu nggih.
maskernya. Yang terhormat Ibu Hajah Sri Hartini ST yang pagi hari ini sudah memfasilitasi kita semua untuk cooking class olahan crispy. Kita akan menyebut kelompok ini usaha mikro mandiri sedulur Hartini. Sepakat nggih? Karena memang kita semuanya kan sudah sering kegiatan-kegiatan seperti ini yang difasilitasi oleh Bu Hartini. Dan pagi ini adalah olahan crispy, karena olahan crispy adalah makanan yang dari semua usia itu suka. Pasti jenengan nanti membawa ilmu yang sangat bermanfaat untuk keluarga. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua. Ibu-ibu harus selalu jaga kesehatan. Saat ini sudah ada varian baru, tapi mudah-mudahan seluruh Kabupaten Kudus bebas sehat semua. Amin. Selawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumul akhir, dan salam sejahtera untuk teman-teman kita, sahabat-sahabat kami UMKM sedulur Hartini yang pagi hari ini menyempatkan waktu untuk hadir. Nanti kita akan bedah bersama bagaimana sih cara jualan olahan crispy yang tetap punya profit meskipun tidak banyak, karena profitnya memang hanya sekitar antara 10, 15, maksimal 20%. Kita tidak bisa seperti rumah makan besar yang mengambil untung sampai 30, 40%, nggak bisa. Tapi memang jenengan untung 20% itu sudah luar biasa. Olahan crispy yang banyak variannya, tidak hanya ayam tadi, tentu cara masaknya beda-beda. Kalau jenengan cumi, udang, tempe, tahu tidak perlu dimarinasi, tidak apa-apa, cukup dibumbuni seperti biasa, setelah itu dimasak biasa. Tetapi kalau ayam itu ada prosesnya, Bu. Nanti kita praktekkan. Sebelumnya saya akan memberikan teorinya dulu. Ayam biasanya untuk dijual per potong di bawah 10.000 itu 1 kilo dipotong menjadi 12 sampai 15 potong. Kalau jenengan jualannya di bawah 10.000. Kalau jenengan di bawah 5.000, karena neng pabrik ini ono sing 10.000 telu. Ya Bu. Berarti jenengan harus bisa milih ayam, ninggal kepala, ninggal suwiwi atau sayap. Itu kalau sayapnya dipakai itu bisa jadi 2. Ninggal paha yang bawah, jenengan kudu iso motong 20 iris luweh. Tepungnya yang banyak. Dan apakah itu sudah dipraktekkan sama Bu Harirah? Sampun. Di outlet yang pinggir jalan sing gerobak nonton niku Bu, jualnya kan hanya 5.000 per potong. Itu kami potong sekilonya dari 17 sampai 20 ayam. Tapi yang di outlet biasa yang kayak kafe-kafe itu rata-rata 12 sampai 15 potong. Setelah dicuci bersih, ayam dicuci bersih, kudu dibumbuni marinasi supaya ayamnya tidak anyep nalika dimakan. Ketika dimakan, biasanya campur-campur. Saya Bu. Bumbu marinasinya kami pakai seperti ini, produksi kami piyambak. Artinya ini bumbu terbuat dari bawang putih bubuk, ada cabai bubuk, ada kunyit, ada merica, ana ketumbar. Jenengan nek ora sempat tumbas kaya ngene iki gawe dhewe tengah dalem mung saged Bu. Atau jenengan ngulek ya ora apa-apa. Sing penting digawe bumbu ayame supaya ketika dimakan tepung dan kecokot ayamnya itu ayamnya ada rasa bumbunya. Ngoten lho. Bagaimana cara meresap bumbunya supaya bumbunya meresap? Setelah diunyet-unyet, nggak usah pakai air Bu, diulek-ulek. Nah jenengan misalnya praktek biasanya pakai sarung tangan, tetapi kalau di rumah hasilnya kurang bagus kalau pakai sarung tangan, karena biasanya masak itu kan harus dengan hati nggih Bu. Nah atine seneng, bahagia, masake dadine apik, tapi nek ngruwendel gondok ndelala ya ora kedaden masaknya. Itu artinya bahwa masak itu harus dari hati, sing tulus, sing ikhlas, sing temenanan, ingkang semangat. Itu nanti masaknya jadinya enak. Bumbu ini diunyeti pakai tangan tanpa tambahan air, kemudian supaya meresap dimasukkan dalam freezer minimal 3 jam. Jadi kalau jenengan gorengnya sesuk-esuk misalnya jam 09.00 jam 10 bengi didokok, dimarinasi dulu dokok freezer. Kenapa tidak di kulkas ya Bu, di freezer supaya bumbunya meresap ke dalam daging. Ketika mau digoreng, ayam dikeluarkan dulu dari freezer. Tidak boleh dalam kondisi beku. Ayam kudu bener-bener lumer kaya nek tuku teko pasar, tapi wis bumbonan nggih.
Kalau jenengan memaksakan diri ayam dingin kok sudah digoreng, dalamnya sudah ada darah, masih ada darahnya. Jadi itu yang kadang-kadang aku dodol ayam crispy kok ora payu, ya nyen ora payu dipangan tekan ngomah ayamnya mentah. Orang nggak bakal beli lagi, ingin apa mboten Bu? Ya ora payu wong dipangan ayamnya nggak ada bumbune, hambar rasane karena nggak dimarinasi. Ruk bangsane angger, halah tepungnya wis ana bumbune kok. Ayo sangger tak nyeti kok wis mambu bumbu teko tepung, nggak bisa. Memang harus menjaga kualitas supaya laris, supaya payu. Sampai anak kecil itu Bu, kalau beli di outlet kami yang di Jogja itu dibelikan di tempat yang lain itu mereka bisa kroso. Iki masih mama belinya nggak di situ kan, karena kriuknya beda. Loh cah cilik niku Bu, angger cah cilik doyan mesti pakanan niku enak. Karena anak kecil itu nggak bisa diapusi, nggak bisa dibohongin. Setiap dia doyan makan pasti enak. Jenengan tumbas cilok utawa napa niku siomay ngoten, cah cilik kok gak doyan berarti nggak enak. Kalau dia mau pasti enak. Nah itu nanti jenengan setelah diaturi hadiah Bu Hartini nanti satu-satu sampai di rumah dipraktekkan. Kok putrane jenengan seneng berarti masakannya enak. Nah nggak seneng berarti nggak enak. Nah setelah mau digoreng dikeluarkan, kalau jenengan buru-buru dikipasi angin ben cepet lumer, kira Bu. Tapi kalau jenengan tidak buru-buru, misalnya kok mau gorengnya jam 6 pagi, tengah malam mau sholat tahajud, keluarkan dari freezer doko embor, diangin-angin ke sendiri. Kan jam 6 ya wis lumer. Itu tadi saya mengeluarkannya jam 5 jam 6 pagi tadi. Insya Allah ini sudah lumer, sudah bisa digoreng. Yang saya bawa itu ada 75 iris, itu nanti kita akan goreng bareng-bareng. Nah, semua tepung crispy itu bisa digunakan dengan hasil yang maksimal asal prosesnya benar dan tepat. Kenapa hari ini kita pakai tepung crispy Putri Cempala? Kan sing promo kula Bu. Jadi otomatis kan kula matur kalih ibu, Bu pakai tepungnya kula nggih. Kan ngono ben laris nggih ya Bu. Nanti jenengan jadi reseller boleh. Misalnya ada yang kepengen jualan tepung, ini sudah banyak resellernya, ada Demak, Blora ada. Reseller boleh. Ketika jenengan pakai tepung yang lain pun asal carane benar, metodenya tepat, hasilnya juga maksimal. Nah nanti bagaimana cara supaya hasilnya maksimal? Yang pertama, yang dipakai bukan tepung terigu tapi tepung crispy loh Bu. Karena kalau tepung terigu nggak bisa kriuk, jenengan goreng setengah jam pun melempem. Kalau tepung ini bisa bertahan sampai 8 jam. Nanti jenengan buktikan. Jadi jenengan goreng dari pagi, sore jam 3 itu masih kriuknya masih awet. Karena ada biangnya, ada biang crispy-nya itu. Jadi bukan pakai tepung terigu nggih, pakai tepung crispy kan banyak. Kalau pakai tepung ini nanti setelah ayam dikeluarkan, kita melakukan proses penepungan. Nah, proses penepungan itu memakan waktu kira-kira 3 sampai 5 menit. Bisa langsung jenengan 10 ayam, 15 ayam bisa asal embore gede. Satu tepung, sekilo tepung ini bisa untuk 25 sampai 30 potong ayam kalau jenengan makainya yang sekilo 12 atau 15 tadi. Berarti kanggo karo tengah sampai 22 kilo. Satu tepung. Asal penggunaannya tepat. Tetapi kita tidak mungkin nepungi ayam sekilo kemudian tukune tepung sekilo. Kan ora iso nggih Bu. Nepungi ayam sekilo ya tukune tepung kok 3 kilo, walaupun nanti setelah selesai kan bisa dipakai lagi di ayak. Saged dipahami nggih? Ibu-ibu, kita akan mulai cooking class. Sebelumnya sambutan saya tutup dulu. Nanti kita akan diskusi sambil praktek. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan acara ini benar-benar berhasil maksimal. Panjenengan nanti kalau kepengen memulai usaha olahan crispy, kok belum bisa berhasil maksimal, jenengan bisa datang ke rumah aspirasi. Nanti saya siap mendampingi sampai betul-betul saged. Nggih, ngoten nggih Bu. Jenengan bisa rawuh ke sini ke rumah aspirasinya Ibu Hajah Sri Hartini ST. Nanti saya akan mendampingi sampai jenengan saged piye carane luru pasaran, piye marketingnya, piye carane dodol sego dikombinasi apa ben supaya payu. Saya akan dampingi sampai benar-benar bisa, dan jenengan bisa komunikasi di rumah aspirasinya Ibu Hajah Sri Hartini ST. Matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Raya. Salam Indonesia Raya. Freezer tadi pagi. Nggih. Coba. Dan
Dan ini tidak usah pakai air, ora usah tambahin nopo-nopo. Niki ayam nggih. Dalam kondisi sudah dibumbuin, dimasukke ke dalam tepung dan tidak usah ditambahin nopo-nopo. Karena tepung ini sudah berbumbu, ayamnya sudah berbumbu, nggih. Nanti kita bisa membuktikan ayamnya ini masih dingin banget ini. Pada saat jenengan nepungi Bu, nggih, dipilih Mbak. Pada saat jenengan nepungi itu tidak boleh tangannya basah. Jadi lap kudu sandingan. Nepungine tangan kudu kering. Tujuannya apa? Supaya hemat tepung. Kalau jenengan tangannya basah, tepungnya kantil ning tangan kabeh, itu juga marai tepungnya boros. Setelah tangan kering, tinggal ditepungi saja. Nepunginnya biasa seperti ini. Yang penting ayamnya bergerak-gerak terus di dalam tepung. Nah ini kan Bu, ini kan baru sekali ditetek. Ini juga tujuannya biar hemat tepung. Ditetek begini. Berapa kali penepungan? 2-3 kali boleh. Setelah ditetek, ngira Bu, ditetek celupke air. Dicelupke mawon. Dicelupke mawon sedelok. Setelah dicelupke nek cara wong Jepang ditos. Ditos Bu? Tidak usah tidak usah suwe-suwe dicelupke ditos. Tunggu sebentar sampai airnya hilang. Nah, bisane tangane garing jenengan njegurno ning tepung, ndak usah diambil satu-satu, langsung jegurke nggih Bu. Tangannya kan tetap garing. Ayo Mbak Nana. Ditepungi. Cepat. Ini saya praktek Mbak Nana dulu. Cepat sampai kusok kriwil-kriwil. Bisa dilihat. Masih masuk cepat Mbak. Masih bisa dilihat niki kan ngeten Bu. Ini belum, harus nunggu sampai panas. Nah, sudah mulai. Ini baru 2 kali. Nah, jenengan dodole cilik, tepungannya iso 5 kali. Ayo Mbak. Kira ben tepungnya aki. Kan ayamnya cilik. Nah, ini tadi 1 kilo jadi 10 Bu. Sudah. 1 jadi 10 berarti bisa dijual Satunya 10.000 kalau 10.000. Tapi tidak modalnya berapa tadi modalnya? Ayam kan 34.000. Berarti 3.400 modal tepung sama minyak 1.500, 5.000 lah. Oh ini Ibu. Nah, dijual 10.000 sama nasi Bu. Sudah dikalkulasi modalnya 5.000 bisa dijual sama nasi 10.000. Nasinya berarti 2.000 nah, ya. 2.000 masih untung 3.000. Ya. Nah, kriwil-kriwil. Tinggal ibu-ibu ini kalau ditepungi 2 kali hasilnya sudah begini. Kalau jenengan kepengen kriwil lagi, sekali lagi. Nggih, dicelupke air lagi. Nggih. Bu, nuwun sewu tak lebokna banyu malih nggih. Ini air yang keberapa Bu Kira? Kedua. Dan ini tidak usah lama, cukup sediluk tok. Nggih, untuk ngandelke, untuk itu air biasa, bukan air dingin. Boten, kan sebentar. Ini tepung hemat. Tapi tepung nggih. Yang penting penepungannya cepat Mbak, kalau ketiga harus cepat. Jadi nyemplungannya pelan-pelan, ditetek-tetek terus, teteknya ngeten Bu, supaya tepungnya itu untuk ngirit tepung. Kan kita jual, jadi kudu diperhitungkan betul. Nggih, tepungnya, karena nek tepungnya kantel juga hilangnya nih minyak. Endapannya semakin banyak nanti. Gini, nggih. Ini nanti jenengan bisa lihat sing ngudik Mbak Nana karo sing ngudik Putri. Nah. Ini Putri gentan sing praktek. Semua nanti bisa. Langsung dingeten-ngeten ki lho, Bu. Ini kurang biar ngirit. Nggih, biar ngirit. Biar ngirit tepungnya dingeten-ngeten ke sampai lepas semua. Nih ya Bu, masukin ya. Masukin lagi, Bu Artini masukin lagi niki Bu. Ini tujuannya memang Mbak, ngirit tepung. Tapi seumpama nggak ditetek-tetek juga nggak apa-apa ya. Misalnya dimakan, akhirnya minyaknya habis banyak, tepungnya habis banyak. Ini Bu. Dah.
Ayo. Ini adalah proses membuat ayam crispy atau pembelajaran cooking class dengan harapan kami masyarakat di Kudus khususnya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di saat pandemi ini khususnya agar mereka pinter cara memasak sehingga bisa nanti saya kepengen praktek langsung ke depan sekali masuk 3-4 orang ya. Semangat walaupun tidak boleh berkerumun di rumah bisa dilakukan sendiri. Selamat siang, saya sungguh-sungguh sangat senang mengikuti acara ini, luar biasa ini. Baru kali ini saya benar-benar sangat menikmati acara yang sangat kita apresiasi sekali ya untuk Bu Hartini ST yang sudah memfasilitasi kita semuanya untuk boleh belajar bagaimana memasak ayam crispy, luar biasa. Terima kasih banyak untuk Bu Sri Hartini ST yang sudah memfasilitasi kami semuanya untuk bisa belajar bagaimana mengolah ayam crispy yang luar biasa.